TS dan ES, kemarin kuis saya itu Bu, recheck formula perhitungan, Bu. Itu salahnya di mana? Jadi kelirunya itu di kebanyakan TS dan ES ya? Iya, Bu. Kebanyakan perhitungan yang keliru ada di situ. Jadi kalau misalkan saya cekkan dulu. Kelihatan ya? Jadi perhitungannya ada di sini, kelirunya di mana? Kelirunya ketika kamu menempatkan atau memposisikan di mana yang harus dikelola duluan. Jadi ini R ditambahkan P dikalikan tan delta per 2. Jadi P dikalikan tan delta per 2. Ditambahkan P, baru ditambahkan K. Sama juga dengan di sini, jadi R ditambahkan, di sini ini P dikalikan second delta per 2. Jadi P dikalikan second delta per 2 ini dalam kurung, kemudian atau kalau misalkan di dalam kalkulator dan di dalam Excel ya, itu posisinya harus dibenerin kurungnya, kemudian baru ditambahkan R, baru dikurangi R, seperti itu. Nah, formula kalian ada yang kacau, saya nggak tahu apakah kalian menggunakan Excel, karena memang kita terbatasnya adalah pekerjaan online ya, jadi saya tidak bisa memantau pekerjaan kalian benar-benar menggunakan perhitungan yang sesungguhnya atau kalian mengandalkan Excel seperti itu. Tapi kalau misalkan Excel-nya keliru, pasti di situ keliru. Oke, dipahami? Iya, Bu. Paham. Ada lagi? Jadi kalian pahami bagaimana kaidah matematika ketika di sana ada tanda positif, di mana ada tanda kali, kemudian bagi, kemudian ada negatif, yang mana yang harus didahulukan? Itu, Bu, setelah saya hitung, saya sudah ngitung P tan Pi per 2 itu, Bu. Delta per 2, terus baru ditambah. Hasilnya dapatnya gitu. Oke. Bentar, tampilin. Yang LS sama TS ya? TS sama ES, Bu. Bentar. Hasilmu berapa, Nov? Yang kuis ya, Bu. TS-nya 135,526. R-mu berapa? R-nya 110, Bu. Kemudian VR? VR-nya VR-nya 40, Bu. VR-nya 40, kamu ambil R rencananya 110. Iya, Bu. Terus kamu sudah benar mendapatkan maksimumnya sudah 10% sama? 10%, Bu. F-nya? F-nya yang F-nya itu yang koefisien melintang itu. Koefisien geser. Nol koma berapa? 0,02 itu ya. Mana sih? Hasil saya kalau misalkan dari data perhitungan itu bisa saya share screen di sini. Ya.
Jadi kalau misalkan untuk TSMO 151, sekian. Dengan rumusnya seperti ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, sebenarnya saya memiliki aplikasi memang yang sudah disepakati dari tiga pengajar GJR ya. Jadi aplikasi kita itu yang berupa perhitungan Excel itu. Cuman saya tidak bisa membaginya kepada kalian karena apa? Karena ini adalah pembelajaran offline ya. Jadi kalau misalkan saya bagi sama kalian, saya nggak tahu progres kalian sebenarnya seperti apa jadinya nanti. Jadi kalau misalkan kalian memang membutuhkan ini, saya akan bagi setelah mata kuliah GJR ini selesai. Karena kalau misalkan di tengah pelajaran seperti ini, saya tidak bisa menilai keobjektifan kalian di dalam pekerjaan ini. Apakah kalian mampu untuk menghitung dengan upaya kalian, atau kalian hanya menggunakan aplikasi kami. Seperti itu. Ya, oke. Ada lagi, silakan. Karena saya kan sudah menjelaskan ya, saya sudah menjelaskan apa namanya tugas itu, kemudian step by step-nya seperti apa. Nah, sekarang saya ini minta feedback dari kalian. Kalian tuh nggak jelasnya di bagian mana untuk yang horizontal gitu. Kalau dari kuis kemarin yang benar berarti kan ya udah benar gitu loh. Kalau misalkan ada yang salah seperti si apa namanya Novia tadi, ya kita konfirmasi gitu loh. Aman, horizontal. Syarat-syaratnya dipahami ya. Bagaimana cara menentukan SCS dan bagaimana cara menentukan FC. Oke, kalau tidak ada berarti masuk di vertikal. Silakan. Vertikal ada apa? Ada masalah apa? Udah beres semua perhitungannya. Kalau begitu bisa dikumpulkan ya. Permisi Bu Nain. Minggu depan saya kuis ya. Jadi kita tutup pertemuan terakhir itu dengan kuis, di mana kuisnya adalah kuis alinyemen vertikal. Silakan, Dev. Iya Bu, kan ada video selanjutnya ya Bu ya di vertikal itu. Ya, ada 3 video yang barusan saya keluarkan. Nah, itu di saya itu beda 1 koma nggak apa-apa Bu? Apa elevasinya? Nggak apa-apa lah. Ya, jadi margin error yang ada di dalam aplikasi sama di perhitungan manual nggak mungkin sepresis si keduanya, Dev, gitu ya. Jadi makanya kenapa di dalam setiap pekerjaan teknis selalu ada perbandingan antara ketika sesi presentasi, ada selalu perbandingan ketika perhitungan kita lakukan secara manual seperti apa, kemudian secara software seperti apa, dan diputuskan kita mau pakainya yang mana, apakah kita mau ngambil nilai tengah-tengahnya. Nah, itu yang dijadikan acuan kedua hasil tersebut gitu deh. Jadi kalau misalkan hasilnya perbedaannya hanya selisih 0,1, itu udah bagus. Oh, begitu ya Bu. Oke, silakan ada lagi. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Hampir sama kayak Dev, Bu. Cuman kan setelah saya input LV-nya sesuai LV saya, kan itu data di Civil 3D kan ikut berubah semua tuh, Bu. Terus kan kita cocokin HPVI sama HPTV-nya. Nah, itu saya semuanya itu selisih 0,0 sekian. Nah, karena kan otomatis di Civil 3D-nya juga HPLV-nya juga ikut berubah. Itu di perhitungan kita tetap pakai HPLV yang lama apa yang setelah dirubah, Bu?
Enggak. Kamu jangan mengubah hitungan kamu. Oh iya, Bu. Makanya saya bilang, kalau misalkan selalu seperti itu ya ada perbedaan, kamu juga ubah, selalu kamu ubah seperti itu, kapan selesainya desainmu? Iya, Bu. Misalkan, saya harus. Jadi begini teman-teman, konsep kamu itu harus diperhatikan ya. Jadi kita itu mengerjakan software atau memasukkan hasil-hasil software, nanti kamu akan ketemu misalkan ada Kubicos, kemudian ada yang namanya Outplan, ada yang namanya InfraWorks, dan semuanya adalah hasil itu kita harus paham dulu dari mana hasil itu. Bukan dari kita ngarang dulu, masukkan semuanya hasilnya si software ini seperti apa. Oh ya udah, kita masukkan ke dalam perhitungan. Enggak. Jadi berkebalikan. Nah, sempat saya bilang bahwa sebenarnya si software itu sama seperti program Excel. Jadi kita memasukkan dulu dia itu ke dalam database-nya, bahasa pemrogramannya. Kalau saya tuh mau menghitung LV, ini sebenarnya perhitungan LV itu seperti ini, gitu loh. Kalau saya mau menentukan radius, itu bahasa pemrogramannya seperti apa? Itu manusia yang buat, teman-teman. Ya, jadi perefraksian sama seperti kamu AutoCAD lah. Basicnya kalian kan AutoCAD ya. Kalau misalkan kalian menentukan rumah tempat tinggal dengan dimensinya 3 meter, kemudian untuk panjangnya misalkan 10 meter gitu ya. Kemudian dia mau tingkat dengan masing-masing lantai, dia tingginya adalah 3 meter. Dari mana dia bisa tahu kalau misalnya bukan dari kita pikirannya? Iya, Bu. Kalau misalkan ini harus ada lebar sheet-nya seperti ini, kemudian B-nya seperti ini, H-nya seperti ini, kemudian L-nya seperti ini. Ini masalah beton ya. Kemudian lapisan betonnya berapa, tebal betonnya berapa. Nah, dari mana sih software itu tahu? Kalau bukan berdasarkan dari hasil-hasil yang kita lakukan gitu. Jangan berkebalikan, pola pikirnya jangan berkebalikan. Kita tetap harus kompatibel dengan teknologi, tetapi kalau kita tidak tahu dengan teknologi itu, ya kita yang akan kemakan sama teknologi. Makanya kenapa ada wacana artificial intelligence itu sudah mulai masuk ke negara-negara kita itu di beberapa sektor. Karena kayak gitu. Karena kita terlalu terlena dengan teknologi, padahal sebenarnya teknologi itu adalah sisipan dari pikiran manusia. Jadi jangan kalau misalkan nantinya ada perbedaan selisih, ya sudah, itu dijadikan sebagai margin errormu di dalam pengerjaan ini. Oh iya, ketika saya mengerjakan dengan menggunakan si software ini, itu terjadi margin error antara perhitungan matematis dengan perhitungan manual itu seperti ini. Standar deviasinya berapa? Standar deviasi itu adalah penyimpangannya. Nah, apakah sudah sesuai dengan standar deviasi yang disyaratkan oleh si kontraktor? Nah, masing-masing seperti itu, jangan seperti itu ya, perhitungan anggaran biaya saja, masing-masing kontraktor itu memiliki margin errors. Ada yang margin errornya 5% atau ada yang menetapkan 7%. Nah, itu berdasarkan dari mana? Itu berdasarkan dari kesepakatan pajak yang ada di kontraktor tersebut dalam mengestimasi biaya. Jadi, antara CV sama PT itu pasti margin errornya berbeda. Kalau CV paling margin errornya 2,5% atau berapa persen, tergantung dari kemampuannya. Nah, penentuan biaya overhead juga seperti itu. Ketika kamu menggunakan kalkulasi-kalkulasi secara general, kemudian kamu nanti masuk ke dalam kontraktor, ada biaya overhead yang dianggarkan. Ada yang 10%, ada yang 12%, dan sebagainya. Nah, itu yang dijadikan acuan. Sama seperti gambar desain yang kita laksanakan sekarang. Nah, ada selisih perbedaan. Nah, selisih perbedaannya itu berapa? Apakah masuk di dalam standar perencanaan yang disyaratkan oleh kontraktor atau si owner, atau seperti apa? Yang mana yang nantinya kita itu mau dipakai. Si manual ini menghasilkan seperti ini, dan ketika kita cross-check dengan software, ada selisihnya berapa? Apakah selisihnya sampai ribuan? Misalkan kayak yang Iqbal tanyakan tadi, selisihnya adalah 0,0 sekian. 0,0 sekian ya. Jadi bukan dalam satuan, puluhan, atau bahkan ratusan selisihnya gitu loh. Nah, itu kemudian begitu juga ketika nanti kamu perhitungan material. Kalaupun misalkan selisih perhitungan besi per kilogramnya itu misalkan selisihnya cuma, kok yang perhitungan manual saya harusnya besi ini per kubiknya beratnya sekian kilo. Ketika saya melakukan perhitungan dengan melakukan menggunakan software Kubicos, didapatkan per meter kubiknya berat besinya sekian. Ada selisihnya berapa? Apakah dia sampai ratusan kilo atau puluhan kilo?
Tapi kalau selisihnya adalah 0,5 kilo, ya itu adalah wajar. Selisihnya adalah 1 kilo, ya itu adalah wajar. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa di dalam perhitungan kita masuk ke dalam material bangunan gitu ya, kan ada besi-besi, berbagai macam besi gitu ya. SNI saja ada yang berbeda gitu. Nah, si software ini biasanya dia aturannya adalah aturan default yang dipakai di internasional. Jadi bukan mengikuti standar acuan SNI di setiap negara. Makanya kadang ada template pengaturan sendiri untuk masing-masing software itu yang diluncurkan berdasarkan negara. Tetapi sayangnya, khusus untuk Indonesia, kita tidak punya teman-teman template untuk itu, baik itu untuk civil 3D, untuk infra, work to be, cost, all plan, kita masih belum punya template yang dari negara Indonesia kita. Sehingga kita mengacunya kemana? Kita mengacunya biasanya ke US atau UK. Seperti itu. Nah, otomatis ketika sudah melakukan perefleksian terhadap negara lain, pasti ada kembang susut di sana, kembang susut pengukuran. Nah, itu yang harus kita pahami di situ. Ya, jadi kapan kamu ketemunya pekerjaan itu? Kalau misalkan, oh, saya masukkan data sekian, terjadi selisih 0,0 sekian. Oh ya wes, tak ubah wes, PLT-nya sekian, saya tak rombak lagi di dalam perhitungan saya, mau saya match-kan. Itu adalah sebuah pekerjaan yang terlalu banyak membuang waktu. Kalau sudah margin errornya itu tipis, itu ya, artinya standar deviasinya juga akan masuk ke dalam standar deviasi pekerjaan, itu terus aja Bang, gitu. Jadi kita bisa memiliki pandangan dan referensi bahwa seperti ini perhitungan kita, ini perhitungan yang dilakukan dengan pola perhitungan seperti ini, dan ini yang dihasilkan oleh software. Seperti itu. Ya, paham Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi silakan. Untuk penentuan LP seperti yang pernah saya bilang ya. Jadi ketika kamu dia menghasilkan bilangan pecah, misalkan si LV terbesar itu adalah 42,8 gitu ya. Kalian bisa nge-up teman-teman, jadi di round up aja, di round up itu dibulatkan saja, misalkan jadi 42,8. Kamu bisa mendapatkannya menjadi 43 atau dibulatkan menjadi 44. Karena di lapangan itu sama sekali tidak ada yang koma-komaan di dalam penetapan panjang LV itu. Jadi pasti bilangannya bilangan bulat. Jadi itu tidak apa-apa, dibulatkan misalkan koma setengah gitu ya, 42,5, bisa nggak saya bulatkan jadi 43, boleh. Atau dibulatkan ke bawah menjadi 42, bisa. Pokoknya kamu acuannya di mana? Saya bisa membulatkan ke atas sama membulatkan ke bawah. Kamu acuannya adalah di LV minimum. Selama LV desain kamu itu masih di atas LV minimum, kamu mau ngebulatin dia ke atas atau kamu ngebulatin dia ke bawah, aman. Jadi SF-nya atau safety faktornya di dalam perencanaan itu secara teknis itu adalah batasan minimum. Jadi LV, safety faktor itu kamu tinjau dari bagian-bagian yang minimum itu. Oke, ada lagi? Ibu izin tanya. Ya, Sel, gimana? Itu yang X saya masih min itu gimana, Bu? Yang? X saya masih min. Oke, saya pernah mengatakan bahwa X itu bisa ada, bisa tidak, Sel, di dalam sebuah lengkung ya. Jadi X itu adalah titik perubahan arah. Saya sudah menjelaskan ini. Jadi kalau misalkan LV kamu itu ketemu adalah 42 meter, ternyata X kamu positif, tetapi dia adalah 55 meter. Itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin, karena titik perubahan arah itu pasti berada di dalam lengkungnya itu. Ya. Jadi titik perubahan arah pasti ada di daerah lengkung. Jadi kalau misalkan dia sudah salipan dengan panjang lengkung, itu bisa kita bilang bahwa di dalam sini itu tidak ada titik perubahan arah. Karena apa tidak ada perubahan arah? Pertama, tingkat pengurangan goncangan sudah tercapai. Kan titik perubahan arah itu berhubungan dengan goncangan ya, goncangan pengemudi. Nah, LV kamu terhadap pengurangan goncangan itu sudah tercapai. Sehingga bisa jadi di sana itu tidak ada goncangan yang berarti ketika kamu masuk pada titik perubahan arah. Sehingga dinyatakan bahwa perubahan arahnya tidak ada. Kemudian, perbedaan gradien antara gradien pertama dan gradien kedua terlalu tipis.
sehingga di sana tidak memungkinkan adanya lengkung. Jadi di sana hanya semacam garis naik aja, atau kayak tanjakan, ya udah tanjakan aja, selesai. Tidak ada lengkung di sana. Nah, titik perubahan arah itu atau kerasanya perubahan arah itu terjadi ketika adanya perbedaan kelandaian yang cukup signifikan. Begitu. Jadi kalau misalkan tingkat kelandaian itu, pengurangan goncangan itu sudah kamu hitung sebenarnya di dalam LV keempat komponen utama itu. Jadi makanya di sana ada kenyamanan pengemudi, kemudian ada tentang pengurangan goncangan, kemudian peluasan jalan dan drainase. Ketika keempatnya ini sudah terpenuhi semua dengan kamu memilih LV terbesar di sana, bisa jadi bahwa di dalam lengkungmu itu tidak memiliki titik perubahan arah. Bisa dipahami? Iya, bisa, Bu. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, artinya apa? Negatif, misalkan lengkungnya itu adalah 45 meter LV-nya. Kemudian hasilmu adalah negatif 32. Itu negatif 32 kan artinya dia titik perubahan arah berada di luar lengkung. Yaitu sepanjang kurang dari 32 dari titik awal lengkung. Artinya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ditransformasikan ke dalam bahasa seperti itu, maka bisa dibilang bahwa, oh, lengkung saya itu 45 meter, dan titik perubahan arah saya kok adanya di 32 meter sebelum titik awal. Ya udah, berarti tidak ada perubahan arah di dalam lengkung yang saya pilih. Mungkin aja. Makanya saya bilang bahwa titik perubahan arah itu tidak akan selalu ada di setiap lengkung. Cuma kalau saya bilang ini di awal, gitu ya, yo, kamu aman, kamu tenang, gitu kan. Makanya saya bilang di akhir saja, supaya kamu ya udah, kamu kerjakan aja dulu. Kenapa saya bilang kamu hitung JH dan sebagainya, ternyata JH itu tidak dimasukkan ke dalam desain dan sebagainya. Ya udah, hitung aja dulu. Kapan kamu dredegnya kalau misalkan saya selalu memberikan kata-kata aman kepada kalian? Ya, silakan, ada lagi? Bu, izin tanya lagi, Bu. Ya, Tadi saya salah baca data, Bu. Untuk FR saya kemarin 55, R rencananya 95, Bu. oh, gitu. Iya, Bu. Saya tadi baca coretan tugas kemarin, Bu. Ya udah, yang penting harusnya disesuaikan ya. Berapa tadi? 55 sama 95. R-nya 95, PR-nya 55, Bu. Terus TS-nya berapa kamu ketemu? TS-nya ketemu 125,442. Saya masih ketemunya di sini 136. Untuk nilai F-nya itu, Bu, 0,156. Koefisien gesek melintang, ya, Bu? Ya. Iya, Bu, 0,156. Oke, bisa tampilin. TS kan, saya masih ketemunya 136. Ya. Berapa sih? Dia 0,5 kayaknya ngaruhnya. Apanya, Bu? Penilaiannya sih, nilai. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi? Silakan. Tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan untuk titik perhitungan di sepanjang lengkung ketika kamu disuruh menghitung elevasi di sepanjang lengkung vertikal, kamu itu enaknya dibulatkan aja. Dibulatkan maksudnya ketika kamu menentukan LV yang pecahan seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan 43,5, itu akan kesulitan ketika kamu itu mau melakukan pemecahan. Jadi sebaiknya dibulatkan menjadi pembulatan yang baik. Jadi kalau misalkan 43,5 bisa kamu bulatkan menjadi 44. Sehingga nanti pembagian segmennya dan pengecekan titik-titiknya itu gampang.
Makanya saya sarankan bahwa LV itu adalah bilangan bulat. Aman ya, nggak ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada lagi kendala, cukup. Diammu itu kalau misalnya kayak gini ini bukan diam sebagai diam emas ya. Kamu tuh jangan menganut paham diam adalah emas. Enggak, bertindak itu lebih baik daripada diam tanpa melakukan perubahan apapun. Iya, Bu. Coba bayangin baca tuh. Memang diam adalah emas, tetapi ada yang lebih baik dilakukan, yaitu bertindak untuk melakukan sebuah perubahan atau menegur untuk melakukan sebuah perbaikan. Tetapi jika kamu tidak bisa melakukan semua itu, maka diamlah, maka diam itu adalah emas. Tapi kalau misalkan kamu diam, hanya sekedar diam, tanpa melakukan action apa-apa, ya udah. Oke, saya tanya sekarang, ada kendala nggak? Enggak, iya, gitu loh. Kalau saya belum ada, Bu. Masih greget sama yang TS, Bu. Oke, saya panggil satu-satu. Dev, aman Dev? Sudah aman, Bu. Iqbal aman ya? Red, aman Retno? Atau Aman, jangan-jangan Bu. kamu diam karena kamu sudah sepaneng, hitunganmu kacau? Enggak, Bu. Alhamdulillah aman, Bu. Fahmi? Kalau saya agak susah untuk mengerti semua singkatan-singkatan, jadi agak bingung waktu LV itu kayak apa namanya, low vehicle atau lengkung vertikal tuh saya masih harus lihat Excel-nya, Bu. Oke, jadi gini, dipisah, makanya jangan di sini itu jangan dicampur semua ya. Jadi di pikiran itu harus kamu sekat di dalam GJR aja ada alignment horizontal dan vertikal. Oke, sekarang ini teman-teman nih bahas yang alignment vertikal. Oke, settingannya langsung berubah kamu. Klik, berubah. Oke, LV berarti kalau vertikal line of vertikal. Seperti itu. Ketika temanmu bahas horizontal, oke langsung switch. LV berarti low vehicle, kan seperti itu. Karena kenapa begitu? Karena di dalam vertikal kita sudah tidak membahas lagi low vehicle, medium vehicle, heavy vehicle. Karena data kendaraan itu sudah kita olah, sudah kita masukkan ke dalam di pas waktu perencanaan LHR-an itu, dan itu dibutuhkan di dalam horizontal. Nah, makanya saya bilang bahwa sebenarnya vertikal ini lebih gampang karena apa? Perencanaannya tidak sekompleks perencanaan yang ada di horizontal dulu. Kayak gitu. Ya. Ya, mungkin perlu dihafalin lagi saya. Oke, kemudian Anissa, aman Nis? Aman, Bu. Belum nyoba video yang baru aja. Oke, Febri, Ya, aman? Bu, aman. Kowas? Video yang baru belum nyoba juga, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kan masih lama waktunya kan? Sekarang masih tanggal berapa? Waktu itu menjadi sempit kalau misalkan besok harus dikumpulin, sekarang baru kamu kerja. Itu waktu lebih singkat. Iya, Bu. Nilai hanya naik. Gimana? Ini kemarin saya diskusi nilai hanya naik terus, Bu. Ternyata memang nggak apa-apa kata Bu Nain karena selisih gradiennya memang tipis. Iya, jadi kalau selisih gradiennya terlalu tipis, dia bisa selalu naik gitu. Tapi silakan dicek dulu elevasinya tetap seperti yang saya bilang ya, elevasi titik akhir ketika kamu bagi menjadi beberapa segmen di perhitungan STA setiap per berapa meter di lengkung vertikal, itu dicek lagi Fawas. Misal ya, kamu LV-nya 30 meter gitu kan, di titik 30 ini kan tentu berhimpit dengan titik T2 atau titik PTV.
Kamu lihat elevasinya. Dia mepet apa enggak? Kalau misalkan nantinya terjadi selisih, berapa selisihnya? 0,1 misalkan atau 0,0 sekian, ya udah gitu loh. Tapi kalau selisihnya sampai puluhan atau bahkan ratusan, nah itu menjadi pertanyaan. Ya, selisihnya nggak sampai 2, Bu. Di bawah, rata-rata di bawah 1 selisihnya. Terus cek juga bahwa di dalam perhitungan beda tinggi itu tidak perlu diabsolut ya. Jadi yang perlu diabsolut itu hanya perhitungan nilai A. Jadi jangan semua karena kamu takut minus gitu ya, semuanya diabsolutkan gitu ya. Baru kalau misalnya kamu minus akhlak gitu, baru kamu harus berusaha mengabsolutkan gitu loh. Kalau minus begitu, delta H ya nggak apa-apa. Oke, kemudian sel ya, aman? Insya Allah, Bu. Oke, yang lainnya off ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau manggil-manggil. Karena bagi saya cukup yang jelas saja. Permisi, Kenapa Bu. baru on Hemnya aman? Nadia aman? Ini baru on semuanya. Lingga, ada masalah Lingga? Aman, Bu. Samir? Ya Allah, aman, Bu. Sylvia? Aman, Bu. Serena? Aman, Bu. Isabel? Ahmad Rezandria? Insya Allah aman. Pekerjaanmu seperti apa? Ahmad Rezandria, Ahnaf, Diki, Brian, kayak gimana pekerjaanmu? Minta tolong dibantu temannya ya. Lavanda, Anjas ini ya. Jadi minta tolong dibantu temannya, jangan menunggu hasil pekerjaan temannya selesai, baru deh kamu muncul, minta datanya, minta filenya. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi konsepnya adalah bergerak bersama, kelirunya di mana, saling cross-check, bukan terima pas waktu fix satu, baru disebar ke yang lain. Nggak ngerti kamu nanti, susahnya di mana, nggak ngerti kamu. Ketoe nanti kalau misalkan sudah kamu ngadepin UAS, kamu ngadepin kuis, lebih-lebih kamu ngadepin di skripsi ya, kacau kamu. Oke, seperti itu. Sudah? Untuk Iya, Bu. mengenai laporan, Bu, itu kelompok atau individu? Maunya gimana? Mau yang greget? Ya udah, satu orang satu bundle. Kan nggak usah ngeprint kan kalian? Kan saya mintanya PDF. Iya, Bu. Jadi gini, untuk laporan, kaidahnya seperti laporan-laporan biasa ya. Jadi lengkap, cover, kemudian ada kata pengantar, kemudian setelah itu daftar isi, kemudian setelah itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, harus selalu ada daftar pustaka. Nah, kemudian setelah itu, kenapa harus ada daftar pustaka? Karena apa yang tercurah di situ bukan murni pikiran kalian, teman-teman. Jadi selama kalian selalu mengadop dari materi-materi lain, di situ itu harus tercantum di dalam daftar pustaka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mekanisme pelaporannya seperti apa? Mekanisme pelaporannya cukup satu kelompok satu, ya, satu kelompok satu. Tetapi di dalam bab 4 nantinya itu akan ada 4 data perhitungan dan 4 gambar. Karena apa? Karena kan dalam satu kelompok misalkan ada 4 anggota. Jadi anggota 1, 2, 3, 4 ya, setorkan semuanya di bundle, dijadikan satu di sana. Tetapi laporannya tetap satu aja yang menghubungkan ya. Ya nggak banyak-banyak. Kemudian apalagi oke, di dalam bab 4 itu disertakan ya
yang misalkan pekerjaan yang pertama itu punya siapa, pekerjaan yang kedua itu punya siapa, ketiga punya siapa, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di dalam gambar nantinya yang harus ditampilkan, apa yang harus dimasukkan di dalam laporan. Jadi pertama adalah gambar topografinya, peta topografinya, yang asli yang masih belum kamu oret-oret dengan garis alinyemen. Itu. Kemudian setelah itu garis rencana alinyemen horizontalmu. Kemudian setelah itu ada gambar profil permukaan tanah, sama include di sana itu garis desain alinyemen vertikalmu. Kemudian setelah itu gambar-gambar selanjutnya yang dihasilkan. Ya, sampai dengan pembentukan koridor itu juga ada. Rencananya mau saya kasih satu lagi teman-teman, jadi satu lagi video, saya kemarin udah bikin gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat cross section, membuat penampang, kemudian menghitung berapakah volume materialnya atau galian timbungannya. Satu lagi. Jadi makanya nantinya itu sampai pada gambar cross section itu juga dikatutno. Tapi nantinya kan pasti banyak banget gambar cross sectionnya. Kamu ambil saja perwakilan, misalkan cukup 4 cross section atau 6 cross section seperti itu. Jadi jangan sampai semua yang ratusan atau puluhan cross section kamu kumpulkan semua, enggak. Jadi sampelnya aja seperti apa. Kemudian untuk format gambarnya sama ya. Jadi tetap harus ada kopnya, ya kaidah gambar teknik lah. Jadi ada kopnya, ini dikerjakan oleh siapa seperti itu. Oke? Pengumpulannya kapan? Pengumpulannya adalah ketika UAS GJR. Misal UAS GJR hari Rabu, berarti mengumpulkannya hari Rabu. Oke, paham? Kalau misalkan ada yang nggak kerja, skip aja. Nggak usah kesetia kawanan, nggak usah. Saya nggak perlu kesetia kawanan kalau misalkan kalian ada yang nggak kerja. Kita berusaha profesional, teman-teman. Insya Allah kalau misalnya pikiran kita selalu profesional, mau seperti apapun kita tidak akan negatif thinking. Jadi istilahnya, kok saya nggak dimasukkan ke dalam nama kelompok di sini? Ketika kamu punya pikiran profesional, oh iya karena saya tuh nggak ngerjain, nggak ikut kerja. Jadi ya wajar lah teman-teman saya itu nggak masukkan nama saya di sini. Dan begitu pun kalian, teman kelompok yang lain gitu ya, ketika kalian berusaha berpikir profesional, maka kamu akan menunjukkan profesionalisme di dalam setiap tindakan kalian. Jadi saat rapat-rapat sama temanmu, bisa dengan cukup fair dan gentle bilang, sorry ya sepurane, kamu nggak tak masuk no. Dan saya pun menerapkan itu, saya berlaku seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam penelitian dan sebagainya, ini aku lupa no Pak, sepurane ya Pak ya, saya ngajak gini karena memang saya membutuhkan tenaga dan pikirannya, bukan cuma sekedar nama. Jadi seperti itu. Dan insya Allah kalau misalkan kita sama-sama memiliki pikiran profesional, it's okay. Jadi kita sama-sama senyum aja, kita sama-sama ketawa, dan besoknya baik lagi. Nggak ada apa-apa. Tidak ada yang, oh iya, kita nih, awak muda sebagainya. Enggak. Kita nggak akan punya pikiran seperti itu. Cuma biasanya adalah ketika berada pada sisi yang negatif, dia pasti merasa dirugikan gitu ya. Seperti misalkan ada si A yang nggak dimasukkan ke dalam laporan karena dia memang benar-benar nggak kerja gitu kan. Tapi biasanya si A itu justru yang memiliki pikiran negatif. Oh ternyata teman saya nggak mau bantu saya dan sebagainya. Ya udah, biarin. Rugi sendiri. Kenapa selama ini nggak berusaha? Makanya saya bilang sama kalian, at least bilanglah, tanyalah apa yang bisa saya bantu dari pekerjaan ini. At least seperti itu, etikanya dimainkan. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan sudah selesai, saya akhiri pertemuan ini. Bu, permisi Bu. Ya. Iya Bu, saya boleh cerita sedikit nggak Bu? Itu baru ingat Bu, waktu Ya, mengerjakan alinyemen vertikal. Ya, waktu kemarin pulang dari revisi kedua sama Bu Nain, saya sama Samir, sama Dev, dan beberapa anak yang di situ Bu, itu waktu lihat perhitungan X Bu, kan X itu kan ada rumus min G1 kali LV per G2 min G1 ya Bu.
Mm-mm. Nah, itu waktu saya lihat Excel saya pertama untuk G2 min G1-nya, saya itu masih pakai A, Bu. Sedangkan kan A yang kita pakai sebelumnya kan merupakan absolut, Bu. Betul. Ya, jadi itu mungkin teman-teman ada yang entah X-nya negatif atau apa, mungkin juga bisa dicek di perhitungan G2 min G1-nya. Soalnya waktu saya pertama mungkin saya kurang teliti, G2 min G1-nya itu langsung pakai A, Bu. Sedangkan yang dimintakan G2 min G1 dalam persen ya, Bu. Iya. Bukan A. Kalau A kan sedangkan di perhitungan A di awal itu sudah absolut. Jadi kan mungkin beda di situ. Ya, mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih Iqbal. Jadi, please pay attention teman-teman yang lain ya. Jadi dari kasusnya si Iqbal, kita bisa saling cross-check. Terima kasih Iqbal juga sudah sharing dan mengingatkan yang lain, gitu ya. Jadi silakan main di cross-check. Kalau misalkan akan hasilnya juga tetap negatif atau melebihi dari LV, tetap seperti yang saya bilang lagi, kasusnya tetap akan bisa terjadi, tetap akan ada di lengkung-lengkung itu yang tidak memiliki titik perubahan arah karena sudah terakomodir dengan nilai perbedaan gradien pertama dan gradien kedua yang begitu tipis, kemudian juga sudah diakomodir LV yang sudah berdasarkan pengurangan goncangan itu tadi. Ya, tetapi tetap harus di cross check. Makanya saya selalu bilang silakan di cross check lagi perhitungannya dan sebagainya. Apalagi ini juga barusan juga sudah ada notis dari Iqbal gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan kita saling cross check seperti itu ya. Oke, ada lagi? Oke, makasih Iqbal. Dan oke, saya mau menyampaikan closing statement di dalam kelas ini. Jadi ini adalah terakhir ketemu karena memang minggu depan kan sudah kuis ya, dan kuisnya adalah di LMS dan UAS pun juga akan di LMS. Kalau misalkan nanti ada kendala ya kan kita tidak tahu server jaringan seperti apa gitu ya. Silakan kalian langsung kontak saya, jangan menunggu sampai batas sesi UAS itu selesai. Jadi begitu kalian itu mengalami trouble dalam membuka LMS, pas waktu itu di kuis maupun di UAS, jangan menunggu sampai waktunya berakhir, baru kamu bilang. Gitu ya. Jadi supaya saya juga cepat bisa melakukan tindakan recovery, entah itu mengirimkan soal melalui WhatsApp, atau saya membuka pengumpulan melalui Google Drive, dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu teman-teman ya. Oke, kemudian setelah itu, pada kesempatan kali ini saya bilang tadi ini adalah kesempatan kita bertemu terakhir, tetapi bukan berarti kita juga tidak pernah ketemu gitu ya. Karena insya Allah saya juga sampai pensiun ya ada di kampus gitu kan. Kamu kalaupun udah kerja di mana-mana, kalau misalkan selama saya masih belum pensiun dan of course masih belum waktu saya untuk pulang gitu ya, ya pasti kita akan ketemu gitu. Jadi maksud saya adalah ini adalah pertemuan terakhir kita di dalam mata kuliah GJR yang sudah kita jalani kurang lebih selama 14 minggu, 13 atau 14 minggu. Tentunya saya juga menyadari banget teman-teman bahwa seperti yang sudah saya ceritakan di minggu lalu bahwa beban saya sakjane nggak boleh sambat gitu ya, nggak boleh sambat. Tapi saya bisa bilang bahwa memang kadang beberapa titik itu overload, apalagi menjelang akhir tahun gitu ya. Menjelang akhir tahun itu kalau sudah bunyinya berberan, jadi kayak September, Oktober, November, itu biasanya hektiknya di situ. Kami juga ditimpakan dengan banyak sekali kegiatan, banyak sekali tuntutan, karena di dalam tugas kami selaku dosen ada 3 hal yang harus dipenuhi secara bersamaan, secara simultan: pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi saya bukan cuma melakukan pengajaran saja, tetapi ada proses penelitian dan pengabdian masyarakat yang dia bergerak simultan. Seperti itu. Dan pelaporannya selalu di akhir semester atau selalu di akhir tahun. Makanya di situ itu saya terima kasih kepada kalian yang sudah mau berkompromi, bekerja sama gitu ya, walaupun dengan terseok-seok, walaupun dengan up and down-nya kita, up and down-nya mood kita gitu ya. Sama, saya juga punya rasa mood gitu ya. Males ya lebih banyak saya kayaknya daripada kalian gitu ya. Tetapi untuk semua kasus itu saya bisa bilang terima kasih banyak atas pembelajarannya, atas kerjasamanya, atas kebersamaannya, kemudian atas atensinya selama ini gitu ya. Jadi kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf teman-teman. Jadi istilahnya bukan mau saya ya untuk meninggalkan kelas, untuk
Oh, wes anything gitu loh. Karena memang saya harus membelah diri pada waktu yang bersamaan, sehingga saya harus mengutamakan skala prioritas. Dan kamu juga harus punya skala prioritas gitu ya. Jadi skala prioritasmu paling kalau misalkan saya di masa-masa kamu itu seperti saya mau hangout atau saya mau ngerjain tugas. Dulu pilihan sulit saya cuma seperti itu. Saya mau ngopi-ngopi apa saya mau ngerjain tugas. Akhirnya apa yang saya pilih? Saya pilihnya ngopi-ngopi. Ngerjain tugasnya nanti hamin sekian jam. Dan itu berlaku sampai dengan saya kerja sekarang ini, teman-teman. Dan alhamdulillah saya memiliki circle yang kalau dibilang negatif, ya ada negatifnya, tapi positifnya juga ada gitu. Dan itu yang harus kalian bangun gitu ya. Jadi sebenarnya gimana caranya kita itu tidak bisa pilih-pilih teman, sedangkan teman itu memberikan pengaruh yang banyak ke dalam energi positif kita gitu ya. Jadi selama saya kerja seperti ini, saya menemukan Bapak Ibu dosen yang memang sepassion dengan saya. Artinya seperti apa? Saya menemukan kesamaan visi misi. Pokoknya ketika deadline itu tanggal 20 kita bisa mengumpulkan. Ngerjainnya gimana, Bu? Ngerjainnya gimana, Pak? Mas gak usah pikir carry ayo saya gitu, udah jalan. Ketika saya bilang ada dosen senior dari saya namanya Bu Binda gitu ya. Entah dia yang kerecoki saya atau memang polanya seperti itu karena memang diem kan ya, jadi beliau itu diem, tetapi ketika kumpul dengan saya, ketika diajak, ya apa iki, deadline-nya mepet, aku nanti aja Kak, jadi kalau kumpulkannya jam 12, saya baru kerjanya setelah insya Allah lah, buntut lah. Jadi di dalam mindset kita tuh harus kita bisa planning juga, kita ngumpulkannya jam 12, pekerjaan ini bisa nggak diselesaikan dalam waktu 2 jam? Oke, bisa diselesaikan waktu 2 jam, saya tidur dulu habis isa, saya bangun jam 10, jam 11, saya kebut di situ. Jadi kadang jam 12 kurang 5 menit, jam 12 kurang 3 menit, saya bisa submit itu. Jadi saya tidak akan menekankan kepada kalian bahwa silakan manage waktu yang baik. Manage waktu yang baik adalah asalkan kalian tepat waktu. Tepat waktu artinya ketika diminta tanggal 20 jam 00, kamu tanggal 20 jam 00 bisa submit. Itu adalah ketepatan waktu versi saya. Bukan dengan mengumpulkan laporan itu H-3 atau H-1 minggu. Bagi saya itu tidak tepat waktu. Karena kita masih bisa mengisinya dengan layih-layih dan sebagainya. Oke, nggak tahu itu adalah positif atau negatif gitu ya, tetapi itu yang bisa saya ceritakan kepada kalian. Jadi istilahnya saya ingin menekankan bahwa pikiran harus selalu dijaga, teman-teman. Jadi pikiran baik itu harus selalu dijaga, energi dan mood baik itu juga harus dijaga. Dan itu hanya kamu yang bisa memanage. Jadi jangan sampai ketika kamu terlalu sepanang seperti itu tidak ada hiburan sama sekali yang masuk di celah-celah pikiranmu. Itu keliru. Makanya kalau misalnya kamu udah jedek seperti itu, carilah hiburan seperti apa. Kumpul sama teman kayak hangout kayak atau sekedar window shopping gitu ya. Lakukan gitu. Tetapi kamu harus ketika window shopping atau hangout atau apa, kamu tuh selalu ingat, oh iya rek, ini masih ada satu tugas lagi, kiranya saya bisa menyelesaikannya ini berapa lama. Kumpulin dulu konsep itu di kepala, kumpulin, baru nanti tuangkan di waktu yang tepat. Kayak gitu. Ya, oke. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan, banyak banget kekurangan yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Jadi apalagi di dalam menunaikan hak saya sebagai dosen, banyak banget gitu ya. Dan saya bisa make sure kalau misalkan saya dengan keterbatasan saya dan kekurangan saya dalam menjalankan hak saya sebagai dosen, saya tidak akan memotong hak kalian, teman-teman. Kalau kalian nggak nemen-nemen banget, saya tidak akan pernah memotong hak kalian. Jadi saya menyadari bahwa saya ini kurang di dalam menjadi pelayan kalian. Karena memang bagi saya berada pada posisi ini adalah saya menempatkan bahwa saya sebagai pelayan dari mahasiswa. Saya ini ada pelayan dari kalian. Jadi istilahnya makanya saya akan melakukan the best for you gitu ya. Selama saya bisa, selama saya mampu, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah pertemuan ini kita masih bisa sharing gitu ya. Kita masih bisa ketemu, kita bisa meet up, kemudian kita bisa janjian dan sebagainya. Silakan, saya welcome aja.
gitu ya. Kalau misalkan ada kendala-kendala yang kiranya saya bisa membantu, ya alhamdulillah gitu. Jadi tidak terbatas di sini komunikasi kita, jadi komunikasi kita tetap bisa berjalan setelah dengan pelaksanaan kelas GJR ini. Oke, begitu apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian yang mau mengikuti role saya, gitu ya. Jadi di mana kita memiliki model di setiap pembelajaran dan role saya di dalam pembelajaran ini kadang saya pakai LMS, kadang saya pakai seperti ini, kadang saya ya udahlah ketemuan dan sebagainya. Intinya adalah saya orang yang nggak mau ribet. Jadi moto saya ada yang ribet ditinggal. Jadi saya udah males gitu ya. Jadi istilahnya pasti-pasti aja saya hadepin, kalau buat tak tinggal, udah apapun itu. Makanya saya bilang saya nggak mau buat ngadepin kalian. Kalian seperti ini saya terima dan terima kasih kalian juga menerima saya apa adanya. Ketika dari kelas 1 kemarin ya, kita berteman, dan ternyata Tuhan pertemukan lagi di kesempatan yang baik ini, dan sekarang ada pertemuan, ada perpisahan, jadi ada pertemuan kelas GJR, ada perpisahan kelas GJR, so banyak banget hal yang kita dapatkan bersama. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan saya. Good luck teman-teman, jadi kamu masih ada 1 step lagi ya, 3 semester lah kurang lebih. Jadi ada semester 6 ya, 6, 7, 8. Gimana dia lebih greget biasanya. Jadi persiapkan kalian untuk untuk PKL, persiapkan kalian tentunya untuk skripsi. Jadi jangan main-main 3 semester ini sebenarnya nyawa kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah mengutarakan sambat, ingin berhenti kuliah, ingin nikah saja, itu bukan sebuah solusi teman-teman. Ya, kamu jangan ngikutin meme-meme yang ada di sosial media gitu kan. Ya Allah berat banget sih kuliahnya gitu ya, pengen nikah aja. Nikah itu bukan solusi teman-teman. Ya, jadi jangan jadikan nikah itu yang sejatinya adalah ibadah, tetapi kamu larikan sebagai sebuah pelarian. Itu konteksnya salah udah. Jadi 3 semester ini adalah tanggung jawab terbesar kalian. Perjuangkan tanggung jawab terbesar ini meskipun terseok-seok caranya ya opo, pokoknya niatkan yang baik, niatkan yang lurus ya opo caranya saya bisa lurus dengan baik. Paling sekarang ini harapan kita cukup dipersempit ya, gimana caranya ya Allah saya itu lurus dengan baik, dapat kerjaan baik selesai. Bukan lagi tentang bagaimana cara saya itu mendapatkan nilai A untuk setiap subjek mata kuliah, saya pengen mendapatkan A untuk mata kuliah baja, untuk mata kuliah ini, gitu kan. Tetapi mungkin harapannya lebih disimpelkan lagi, tapi simpel tapi berbobot gitu ya. Diluluskan dengan baik, dicukupkan mentalnya, disegerin lagi pikirannya, proses recovery pikiran harus selalu ada, proses perbaikan mental juga selalu ada, diperbaiki lagi niatnya, itu terutama. Niatmu melenceng sedikit, pasti disentil tuh sama Tuhan. Oke, terima kasih sampai di sini. Kalau misalkan tidak ada kendala-kendala lagi, ya, oke, kita bisa ngopi bareng, kita bisa hangout bareng. Makanya saya bisa bilang bahwa tidak terbatas di sini pertemuan kita. Mungkin secara formalitas saja kita ketemunya di kelas gitu ya, tetapi kalau misalkan di luar kelas, saya welcome aja. Jadi kalau misalkan, Bu, hangout, oke, kita hangout gitu ya. Dan itu masih saya lakukan dengan teman-teman yang menjadi kakak tingkat kalian sekarang, walaupun saya sudah nggak ngajar kelas 4 gitu. Oke, dijaga kebersamaannya yang baik, kebersamaan yang baik ya, kerjasama yang baik, kebersamaan yang baik dijaga itu. Jangan menjadi penyakit yang benalu untuk satu sama lain. Please jangan. Jadi seperti itu, makin ke sini tanggung jawab orang dewasa itu semakin besar. Ya, tanggung jawab orang dewasa itu semakin besar. Jadi kalau misalkan dulu cita-citamu itu pengen segera dewasa pas waktu kamu masih kecil gitu ya. Nah, kamu akan merasakan gimana dewasa itu yang sesungguhnya. Pertempuran dengan batinmu sendiri itu yang akan selalu dirasakan. Dan bagaimana memanage itu dengan baik. Tolong kesehatan mental dijaga. Kesehatan mental itu artinya bukan cuma baik-baik saja seperti itu ya. Artinya bagaimana cara kamu membangun relasi dengan orang lain,
bagaimana cara kamu menumbuhkan kepercayaan dengan orang lain, bagaimana kamu memberikan kepercayaan dengan orang lain. Itu harus kamu jaga. Jadi jangan sembarangan memberikan kepercayaan, apalagi memberikan harga diri kalian kepada orang yang tidak semestinya, yang masih hadir untuk sementara. Ya, saya bilang semuanya adalah sementara, teman-teman, karena memang yang memang pasti, kepercayaan yang memang pasti itu, kalau saya rasa hanya ada di orang tua sama Tuhan ya, dan mungkin sahabat. Tetapi kalau namanya pacar, saya masih belum percaya pacar sampai dengan saat ini, teman-teman. Karena bagi saya mereka adalah orang asing yang baru saja datang di dalam kehidupan saya dan merasa lebih dekat daripada sekedar seorang sahabat. Padahal bagi saya, yang lebih dekat dari saya itu adalah sahabat setelah orang tua ya. Seperti itu. Saya justru lebih mempercayai sekelas teman-teman biasa daripada saya harus mempercayai seorang yang notabene adalah pacar. Kecuali kalau misalkan memang hilal jodoh itu sudah dekat, artinya apa? Artinya kamu benar-benar klik dan antar kedua orang tua sudah paham dan kalian sudah membuat make an appointment kapan saya akan akad nikah. Nah, itu namanya hilal jodoh udah dekat, teman-teman. Jadi bukan dengan kamu pacaran terus kamu bilang, ini jodoh saya nih. Enggak. Saya udah melalui itu, makanya saya nggak mau pacaran. Oke, jadi zona teman lebih enak daripada zona pacaran. Karena teman kamu bisa berbaur dengan siapapun, tetapi ketika kamu pacar, kamu statusnya cuma satu orang saja yang mengekang. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang jauh lebih baik dengan kita yang lebih baik. Oke, saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Atas nama Nain, saya undur diri dari kelas GJR dan terima kasih sekali lagi serta mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggak ada kurangnya. Saya minta maaf ya, karena juga nggak ada cukupnya saya minta maaf gitu, karena akan selalu ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang ada di setiap mata manusia. Oke, saya akhiri kelas ini, saya cukupkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Khotbah dulu gak Saya sih, Bu? siap diundang ngopi-ngopi ya. Iya, Bu. Khotbah dulu, Bu. Kenapa? Khotbah dulu. Apa itu khotbah? Foto bareng. Aduh, apa ya, bahasanya milenial. Oke. Kamu gimana caranya mau foto? Kamu ada yang cuma half face. Iya, Bu. SS aja kali. Siapa yang SS nih? Iqbal. Ya udah, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Seperti yang saya bilang ya, diingat. Jadi perbaiki hati, perbaiki niat, perbaiki mental. Wes, sampai ketemu lagi dan good luck untuk kalian semua di setiap niat-niat baiknya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Oke. Warahmatullahi